semua, kembali lagi di video berikutnya. Di sini seperti pada video sebelumnya, kita di sini akan mempelajari yang namanya sebuah market structure atau sebuah tren dari market. Nah, di sini di market kita ada 3 jenis sebuah market, yaitu bearish, bullish, dan sideways. Nah, untuk bearish di sini atau bisa dikenal dengan downtrend, yang dimana di sini market membuat penurunan yang lebih rendah dari harga sebelumnya. Nah, sedangkan bullish adalah market yang sedang uptrend atau sedang naik, membuat kenaikan atau harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sedangkan untuk sideways, yang dimana itu adalah market yang tidak memiliki arah yang jelas, yaitu hanya bermain di area yang sama. Oke, jadi dia tidak ke atas dan tidak ke bawah, itu hanya di area yang sama-sama terus, tidak membuat harga yang lebih tinggi atau harga yang lebih rendah. Jadi di harga yang sama. Oke, untuk membaca sebuah tren kita harus berawalan dari tren yang lebih besar, karena kita harus mengikuti tren yang lebih besar yang ada di sini. Nah, jika kita memang kurang paham dengan pergerakan dari candlestick, kita bisa ubah ke line chart di sini atau garis. Nah, seperti ini. Nah, ini akan lebih jelas pergerakannya, membuat naik dan turun. Di sini ada market yang sedang bullish, bearish maksudnya. Nah, kita lihat di sini, yang dimana seperti tadi bearish itu adalah harga yang terus membuat penurunan dari harga, membuat harga terendah yang baru yang konsisten. Kita perhatikan sini, ini harga terendah yang pertama di sini. Tandain. Nah, di sini kita kasih garis di sini. Nah, kasih garis. Nah, tetapi di sini dia membuat penurunan lagi, yaitu di sini. Nah, dia bikin penurunan lagi. Nah, kita tandain seperti ini. Nah, terus di sini dia membuat penurunan lagi, penurunan dan penurunan. Itu sebuah tanda adalah market yang sedang bearish atau downtrend atau menurun. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah mengetahui market yang sedang downtrend. Yang kita harus lakukan adalah mencari peluang untuk sell juga, atau menurun seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, karena di pasar forex ini kita bisa melakukan trading dengan dua arah. Oke. Nah, di sini kita tandain harga yang terendah tadi. Nah, kita tandain dengan garis seperti ini. Nah, supaya kita lebih jelas. Nah, di sini adalah low yang pertama. Nah, ini adalah low kedua, low ketiga, dan ini adalah low yang harga terendah yang keempat. Nah,
Oke. Yang kita pakai di sini hanyalah harga terendah yang terakhir dan harga tertinggi yang terakhir. Nah, jadi yang di atas ini kita hapus, kita karena nggak bakal digunakan lagi karena itu terlalu jauh. Nah setelah harga terendah sini terjadi, kita harus mencari yang mana harga tertinggi sebelum dia membuat penurunan, yaitu ada di sini. Nah ini adalah area tertinggi sebelumnya. Kita ambil. Ini adalah area penentu sebuah arah dari market. Jika memang dia ingin naik atau turun. Nah, setelah kita tandain begini, yang lalu kita di mana harus menjadi penentu dulu, karena tidak boleh langsung entry karena itu akan beresiko. Langsung entry sebenarnya boleh saja tapi dengan risiko yang lumayan besar, karena setiap tergantung dari pribadi masing-masing mampu atau tidak menahan kerugian dengan itu. Nah, karena tadi pada time frame yang lebih besar itu adalah sedang downtrend atau bearish, kita harus menunggu dia membuat penurunan, sebuah tanda dia akan membuat penurunan di sini, terus dia turun lagi dan membuat penurunan yang lebih rendah seperti ini. Oke. Tetapi jika memang market ingin membuat kenaikan, mungkin dia akan membuat kenaikan yang di atas lebih dari sini, mungkin dia akan terjadi perubahan sebuah tren. Oke. Jadi memang kita harus tahu yang mana tren dahulu. Nah, untuk sekarang jika masih terjadi transaksi di harga sini, kita harus mencari area untuk kita sell dulu. Kita harus sell. Jadi jangan buy dulu karena itu sedikit beresiko. Hingga kita memang harga melakukan break di sini atau ditembus di lebih dari high sebelumnya. Oke. Nah, jadi kita ubah lagi ke time frame yang lebih kecil. Ini adalah 4 jam. Nah, jadi di sini karena price-nya harga belum sampai pada harga tertinggi yang di weekly atau daily, kita tunggu udah sampai sentuh sini dan dia membuat perubahan. Dengan di sini dia akan membuat sebuah low yang baru, karena ini low yang pertama dan ini ada low yang baru. Nah, jika setelah itu terjadi, maka kita harus mencari potensi untuk kita sell lagi dan terus turun. Oke. Jadi begitu. Jadi kita harus mengikuti tren yang lebih besar supaya kita tidak tersesat dalam menentukan sebuah arah, karena kita tidak akan kehilangan uang karena hal yang pernah kita lakukan sebelumnya atau mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Oke. Nah, setelah itu jika memang di sini dia membuat sebuah penurunan lagi, mungkin dia akan naik sebentar terus dia turun lagi.
Dia membuat sebuah low yang baru, sini bikin low, dan di sini low yang baru. Nah, setelah itu kita mencari sell lagi sini, kita sell lagi, terus kita beranggapan dia bakalan turun lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita memang dalam trading ini memang kunci kita adalah bersabar untuk menunggu sebuah setup kita. Jadi menunggu sebuah setup kita yang bagus supaya kita tidak salah, daripada kita lebih baik menunggu daripada kita harus kehilangan uang yang dimana karena hal yang salah. Oke. Nah, setelah itu kita membaca sebuah tren di sini. Nah, begini. Untuk materi berikutnya mungkin kita akan cari cara menggunakan trend line atau menentukan sebuah support resistance. Kita lihat. Oke. Sekian dan terima kasih.